Suara saya terdengar Shalom. jelas, Pak Ya, Rizal? terdengar Terdengar ya? jelas. Ini kok agak muter-muter. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kita hari ini akan bersama-sama melanjutkan untuk pembelajaran kita terhadap kitab Yesaya ya, yang saya beri judul besarnya adalah The Naked Prophet atau Nabi yang telanjang ya. Ini adalah sebutan yang jarang ya, yang jarang disebut ya, tapi dia ada dan memang Yesaya disebut the naked prophet dan itu kita sudah pelajari bersama di seri yang ketiga ya tentang ilustrasi bagaimana Tuhan memakai Nabi Yesaya sebagai alat peraga bagi bangsa atau umat Tuhan supaya mereka boleh disadarkan dan kemudian mereka boleh mengingat ya bagaimana Allah sudah memperingatkan mereka dan khususnya juga kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Yehuda khususnya pada di zaman saya itu melayani, dia bagaimana menyandarkan diri kepada bangsa-bangsa asing, ya bangsa-bangsa asing. Nah, kemudian Tuhan juga memberikan satu pesan yang melalui ilustrasi atau Yesaya sebagai alat peraga yang disuruh Tuhan untuk berjalan telanjang selama 3 tahun lebih ya, itu menunjukkan satu penghinaan ya, ke satu hal yang memalukan gitu ya bagi umat Tuhan yang bersandar kepada bangsa asing itu, sehingga nanti bangsa asing itu khususnya adalah bangsa Ethiopia dan juga Mesir yang akan kemudian Tuhan akan serahkan mereka, Tuhan akan hukum mereka sehingga mereka tidak lagi berkuasa untuk boleh menjadi sandaran daripada umat Tuhan, yaitu Yehuda pada saat itu. Nah, sehingga kita boleh melihat bagaimana Yesaya di dalam bagian ini itu sebagai nabi Tuhan, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, itu melayani dengan sepenuh hati apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan inginkan, itu Yesaya jalani dengan penuh ketaatan. Ya, ini salah satu mengapa dia disebut the naked prophet. Ini adalah judul besar. Memang waktu awal saya belum membahas, tetapi saya membahasnya ketika di seri yang ketiga, ketika ada tentang ilustrasi. Nah, hari ini kita akan membahas di dalam serinya yang keempat, yaitu secara khusus kita akan belajar tentang pesan-pesan yang ada di dalam kitab Yesaya. Tentunya nanti itu akan mengarah kepada pesan yang utama mengapa kitab Yesaya itu ditulis. Nah, di dalam ilustrasi yang sudah kita bahas minggu yang lalu, itu juga saya sudah membahas di dalam setiap ilustrasi Tuhan memberikan pesan. Termasuk tadi waktu saya bicara soal Yesaya, diminta ya Tuhan untuk menjadi alat peraga bagaimana ia berjalan telanjang selama 3 tahun lebih. Nah, berjalan telanjang di sini tentu bukan secara total ya, ada penafsir dan saya setuju dengan penafsir ini bukan berjalan artinya tanpa busana secara total, tetapi adalah menanggalkan ini ya jubah mereka dan kemudian artinya itu sudah dipermalukan begitu ya, sama seperti Daud yang juga pada saat dia membawa pulang bait Allah itu masuk ke Yerusalem, bagaimana ketika itu ia menari-nari bersuka cita dan lalu kemudian uh, ia dikatakan di sana itu ya bagaimana ia melepas jubahnya dan dalam tanda kutip di sana dikatakan ia telanjang ya. Tapi di dalam bagian Yesaya ini bukan cuma sekedar maksudnya jubah jubah raja, karena Yesaya kan bukan raja ya, tetapi benar-benar dia yang menanggalkan bajunya tapi tidak sampai konteks telanjang secara total. Saya setuju dengan penafsir yang ini ya, tapi ketelanjangan itu jelas terlihat oleh umat Tuhan pada saat itu. Nah, di dalam setiap ilustrasi itu ada pesan, dan di dalam pesan-pesan itu nanti pada hari ini kita akan bersama-sama melihat satu pesan ya, makanya yang utama yang disampaikan secara keseluruhan melalui konteks, yaitu seri yang pertama ya. Ini saya teruskan supaya saya belum share ya. Saya kira ini punya saya. Sorry, saya share dulu supaya bisa. Oke, saya share dulu. Ya, sudah keluar ya. Bentar saya besarkan dulu.
Ya, sudah ya. Nah, ini yang saya share. Nah, baik, ini kita akan lihat bersama-sama ya. Sekarang bagian berikutnya adalah ini. Nah, ini ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Tadi saya bicara soal yang ilustrasi, pasti di dalam ilustrasi ada makna yang sudah kita boleh bahas bersama di minggu lalu. Nanti saya akan coba kita bersama-sama mengingat kembali ya, yang sudah mengikuti. Kemudian ada juga nanti ini yang sebelumnya di seri kedua tentang the prophecies, ini juga sama. Ya, di dalam prophecies ini juga mengandung pesan. Ya, nanti kita juga akan lihat bersama-sama secara khusus nanti prophecies semuanya itu mengarah atau mengerucut ya kepada pesan yang utama. Kemudian tentang the context itu juga sama. Nah, tentang the context ini kita melihat bagaimana awal ya seri yang pertama bagaimana Yesaya ini hidup di tengah-tengah masa pemerintahan raja itu 4 raja ya, kemudian juga bangsa-bangsa asing yang saat itu kerajaan Asyur, bangsa dari kerajaan Asyur, juga bangsa raja daripada nanti Babel ya yang ada di dalam kitab Yesaya tersebut, nubuat tersebut. Nah, oleh sebab itu kita hari ini akan bersama-sama lihat the message ya, the message dari yang paling tidak dari 3 hal yang sudah kita belajar bersama-sama, lalu kita lihat secara khusus dia mengarah kepada satu pesan penting yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya. Sehingga waktu kita tahu ya pesannya apa, nah, kita tahu bukan cuma secara gambaran besar, tapi baik kita mengerti juga secara mengapa pesan itu disampaikan di dalam berbagai ilustrasi, di dalam berbagai nubuat, dan di dalam segala konteks yang ada Allah menyatakan kebenarannya ya dan pesannya bagi umatnya. Nanti kita akan melihat itu bagi diri kita pada akhirnya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama di sini saya akan masuk ke dalam ini ya, pembagian penulisan dari kitab Yesaya itu menurut periode daripada 2 kerajaan asing ini ya, di bangsa lain. Jadi dibagi menjadi 2 periode. Ini sebenarnya saya menyimpulkan atau saya ambil ya, kita mengingat kembali di dalam seri yang pertama yang sudah kita bahas bersama, yaitu mengenai yang namanya adalah konteks. Nah, ini kita sama-sama mengingat kembali bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti. Nah, bagi kita yang baru mengikuti, mari kita bersama-sama lihat kembali ya. Nah, di dalam pembagian periode Asyur dan Babel ini kita lihat penulisan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah periode Asyur. Ya, di masa periode Asyur itu di sana secara topik ini ya, besarnya itu boleh dikatakan misalnya mulai dari pasal yang pertama sampai Yesaya pasal yang ke-39. Nah, Yesaya pasal yang pertama sampai 39 itu isi konflik dan kemenangan. Ya, ada konflik, ada kemenangan, ada konflik, ada kemenangan. Nah, konflik-konflik ini kalau kita lihat di sini ya, di dalam masa-masa siapa ada Raja Usia dan Raja Yotam. Jadi Yesaya ini sebenarnya dalam masa 4 raja. Ya, masih ingat ya? Masa pemerintahan di awal-awal itu Usia dan Yotam. Memang Usia sudah mati ya, tetapi setelah itu digantikan kemudian Yotam. Tapi di masa itu tercatat bahwa Yesaya itu ada di masa pemerintahan di antara mulai dari Usia dan Yotam disebutkan di sana. Itu di dalam pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang ke-6. Ya, ini periode yang pertama. Ada konflik dan kemenangan. Jadi kita bisa lihat kembali raja-raja yang pada saat itu memerintah di Yehuda secara khususnya. Raja Usia dan Raja Yotam ini adalah raja yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, tetapi di dalam apa yang mereka lakukan tetap saja pada akhirnya dicatat itu mereka berbuat satu hal yang melanggar perintah Tuhan sehingga mereka dihukum. Ya, nah, pada zamannya Usia itu sudah mati, Yotam melanjutkan. Yotam termasuk raja yang cukup baik. Cuman sayangnya Yotam itu di dalam akhir hidup selama masa pemerintahnya dia kurang tegas gitu ya terhadap dia memang tidak melakukan maksudnya tidak menyembah kepada yang jahat atau berhala dan sebagainya, tetapi dia masih membiarkan ya bukit-bukit pengorbanan. Di orang lain mau menyembah kepada berhala biarin aja. Padahal itu bangsa Yehuda. Dia kurang tegas ya. Nanti kemudian ini akan menuai ya satu kehidupan yang sangat-sangat bobrok itu ketika di zaman anaknya yaitu Raja Ahaz. Ahaz ini adalah anak daripada Yotam dan pada saat itu
waktu dia memerintah. Nah ini Yesaya ini dia sudah melayani di sana. Dan ini berita Yesaya banyak sekali itu menegur apa yang dilakukan juga oleh Ahaz, ya. Di sini masa-masa pelayanan Yesaya itu ada di dalam pemerintahan Ahaz. Nah, Ahaz ini adalah raja yang melakukan banyak sekali hal jahat, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dia menjadi orang yang melakukan satu kekejian, ya. Kalau kita ada yang ingat apa ya kekejian yang Ahaz lakukan berkaitan dengan anaknya sendiri. Ada yang ingat? Sambil kita mungkin review ya. Ada yang ingat? Ahaz melakukan kekejian apa berkaitan dengan anaknya sendiri? Dia mempersembahkan apa? Dia mempersembahkan anaknya sebagai korban, ya, bukan kepada berhala, ya. Jadi ini satu hal yang sangat keji di mata Tuhan, ya. Ini Ahaz melakukan kejahatan yang sangat besar, ya. Kemudian dia juga apa? Kemudian dia mengganti itu mesbah, ya, persembahan itu, ya, mesbah di rumah Tuhan itu, ya, dengan apa mesbah yang dipersembahkan kepada berhala, begitu ya. Jadi ini menjadi kekejian yang sangat uh, uh, dibenci oleh Tuhan. Nah, Raja Ahaz ini adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini di masa-masa seperti ini itu Asyur, ya, ini ada dalam pemerintahan bangsa Asyur, meskipun pada saat itu belum jatuh di tangan Asyur. Ya, justru Ahaz ini justru sekongkol sama Asyur. Nah, di zamannya Ahaz ini Israel, bangsa Israel, ya, berarti yang di utara, ya. Yang di utara itu mereka sudah bersekongkol dengan Syria supaya mereka mau lawan Asyur. Mereka sebenarnya mau ajak si Ahaz untuk sekongkol, ya, untuk gabung supaya lawan Asyur, tapi Asyur nggak mau. Asyur malah pilih saya langsung aja sekongkol sama Asyur, saya minta perlindungan sama Asyur, lebih aman, lebih kuat. Saya ikuti, jadi dia menyembah apa yang disembah oleh dewa-dewa Asyur, sana berhala, dan dia meninggalkan Tuhan. Nah, ini satu hal yang kemudian Yesaya itu menegur dengan keras, tapi sayang Ahaz tidak bertobat. Nah, lalu seterusnya dia dilanjutkan oleh Hizkia. Nah, bersyukur di zaman Hizkia, Hizkia ini adalah dicatat lagi raja yang takut akan Tuhan, dan di masa pemerintahannya Tuhan ini memberkati, ya, Yehuda khususnya. Jadi dia di sana boleh menjadi satu raja yang takut Tuhan, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan dia tidak mau sekongkol sama Asyur. Jadi kalau papanya itu minta tolong sama Asyur, dia sandar sama Asyur. Hizkia tahu, saya tidak mau ikut papa saya mau ikut Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya hal yang bisa dijadikan teladan, ya, di dalam hidup daripada Hizkia, ya, bagi kita. Kenapa? Di dalam kondisi apapun kita mesti belajar, ya. Ini teladan dari Hizkia, ya, yang kita bisa belajar. Kondisi apapun kita mesti ikut Tuhan. Ya, belum tentu orang misalnya itu meskipun orang tua, meskipun itu orang mungkin lebih hebat, meskipun siapapun juga, ya, kalau pemilihannya antara Tuhan atau yang lain, kita mesti berani ikut Tuhan. Nah, di sini Hizkia memberi teladan. Meskipun dia termasuk masih cukup muda pada saat itu, tapi dia mengambil keputusan yang sangat berani, ya. Dia bilang semua itu berhala itu dihancurkan, tidak perlu. Kita ikut Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tidak sandar kepada Asyur, gitu ya. Tidak sandar kepada Asyur. Apa yang terjadi? Kalau kita ikut Tuhan, ya, kadang-kadang kita pikir apa langsung keadaan menjadi beres. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, ya, langsung keadaan beres, tidak. Bisa jadi lebih parah. Ini Asyur langsung serang dia, betul tidak, ya? Asyur langsung serang. Asyur langsung mau hancurkan Yerusalem yang dipimpin oleh Hizkia. Dikepung, wah, Hizkia gemetar. Gemetar. Tapi syukurnya adalah Hizkia tidak mundur. Waktu gemetar, ya, dia doa. Ini puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita banyak belajar firman Tuhan, kita harus juga banyak belajar apa? Sandar Tuhan melalui doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan dicatat tirai bait Allah itu terkoyak menjadi dua. Sehingga kita bisa langsung datang ke hadirat Tuhan dan berdoa. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang sangat besar. Kita mesti sadari dan sungguh-sungguh pakai. Kadang kita sebagai anak Tuhan itu tidak sadar. Dikasih anugerah besar, tapi kita justru tidak pakai. Doa itu tidak sembarangan. Di zaman sebelum Kristus atau perjanjian lama, sebelum Kristus menuntaskan karya keselamatan,
Itu tidak bisa orang sembarang datang doa kepada Tuhan. Tidak mungkin, mati. Itu Allah begitu kudus, Allah begitu tidak kompromi dengan dosa. Nah, tapi ketika Kristus itu menggenapkan karya keselamatan, itu tabir ya, Allah itu terkoyak menjadi dua dari atas sampai bawah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sekarang dalam anugerah Tuhan kita boleh datang berdoa. Tapi seringkali kita tidak pakai kesempatan baik-baik. Ya, waktu kita dalam keadaan yang jaya atau dalam keadaan apapun mungkin kita melupakan Tuhan. Anggap enteng itu doa. Bahkan ketika dalam pergumulan pun tidak sedikit dari orang Kristen anggap remeh doa. Jadi doa ya doalah. Kuasanya kita ragukan. Itu namanya ateis praktis. Orang Kristen itu kan harusnya percaya Tuhan. Betul, berarti dia theis. Kan theis itu berarti dia percaya pada Tuhan. Kalau ateis dia tidak percaya kepada Tuhan, begitu ya. Nah, kemudian tapi ada ateis praktis. Ateis praktis maksudnya apa? Maksudnya dia hidupnya itu secara teori dia percaya Tuhan. Tapi waktu terjadi sesuatu dia ini mungkin Tuhan tidak bisa tolong. Nantilah doa oke lah ya, tapi tidak percayakan kuasanya. Nah, ini kita mesti hati-hati ya. Kita menjadi orang percaya kadang-kadang bisa jadi ateis praktis. Nah, kalau kita masuk dalam momen seperti ini, kita mesti bertobat. Ya, ingat Tuhan ampuni saya biar saya sadar saya doa. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan itu juga seringkali kita ini terlalu mengandalkan ya diri sendiri dan akhirnya mungkin mengandalkan orang-orang yang besar atau mengandalkan hamba-hamba Tuhan yang hebat dan sebagainya sehingga akhirnya apa? Geser itu, enggak sadar Tuhan lagi. Waktu doa cuma jadi sebuah formalitas saja. Tidak ya, kita mesti sadar Tuhan. Dalam kondisi apapun datang sama Tuhan minta pertama kali dari hati yang sungguh-sungguh. Percaya Tuhan kau sanggup. Ya, apapun yang kau lakukan, kau percaya kau sanggup. Nah, Hizkia dia tidak mau sekongkol sama Asyur, langsung diserang sama Asyur. Asyur itu kekuatan besar saat itu. Hizkia Yerusalem dikepung bohwat dia, tidak bisa apa-apa dia. Tidak ada tentara bagaimana bisa, sudah dikepung luar biasa. Dia doa sama Tuhan. Dia ajak rakyatnya. Nah, ini pemimpin yang takut Tuhan ya. Makanya penting pemimpin takut Tuhan. Kita harus cari pemimpin ya. Memang perlu pemimpin yang ini ya, yang maksudnya ya punya hal yang baik, punya talenta yang banyak dan sebagainya. Tapi kalau semua tidak ada takut Tuhan percuma ya. Tapi yang paling penting mesti ada takut Tuhan. Ya, yang lain itu berkat Tuhan. Ya, talenta-talenta banyak harus ditaruh bagi Tuhan. Pemimpin yang takut Tuhan, ajak seluruh umat Tuhan takut Tuhan. Maka Hizkia dikasih tahu pergi kepada Yesaya sebagai hamba Tuhan pada saat itu nabi Tuhan dan ya standar Tuhan dia doa. Ya, Yesaya bilang jangan takut, standar Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Ya kasih tahu rakyat jangan takut, kita percaya Tuhan tolong. Itu waktu percaya Tuhan tolong, pasukan itu tambah dekat, kepung-kepung, tapi tetap sandar Tuhan sampai berlutut. Nah, ini Tuhan kemudian berfirman itu kepada Hizkia ya. Itu bilang jangan takut, tidak akan raja daripada Asyur itu. Sanherib waktu itu namanya Sanherib. Raja Sanherib ini raja yang sangat luar biasa ya, raja yang cukup kuat pasukan Sanherib. Ya tidak akan bisa masuk mengepung kotamu. Kamu tidak usah khawatir. Kemudian dia tetap sandar Tuhan. Betul. Yang terjadi apa? Tuhan kirim malaikatnya dengan cara ajaib. Itu pasukan yang mengepung dihabisi oleh karya Tuhan. Ya, dengan cara yang ajaib mereka semuanya kemudian binasa dan akhirnya Sanherib tidak berani masuk. Ya, lalu dia pulang dan kemudian terjadi apa? Sanherib yang sombong yang lawan Tuhan itu dia satu hari itu masuk pergi ke kuil, lalu kemudian dia dibunuh sendiri oleh keluarganya. Nah, ini cara Tuhan yang kita kadang tidak ngerti. Ya, kita tidak boleh menjadi Tuhan. Nah, seringkali di dalam iman Kristen ya, kita sering merasa Allah itu adalah khususnya iman reform. Allah itu berdaulat penuh atas hidupku. Nah, sekarang ini kalimat betul enggak? Betul. Tapi saya tanya, kalau Allah berdaulat penuh atas hidupku, berarti apa yang saya lakukan? Ada dua macam orang reform. Yang reform yang pertama begini, ya udah saya lakukan aja yang saya bisa. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan cegah. Saya ngerti ya, itu tipe orang reform yang pertama. Tipe reform yang kedua apa? Saya sandar Tuhan, saya tahu apa yang seharusnya saya buat, saya tidak berani mendahului Tuhan. Tuhan tidak suruh saya, meskipun saya susah, meskipun saya ditindas,
Meskipun saya dalam keadaan yang berat, saya doa seperti Hizkia. Ya, doa dengan gentar. Tuhan sudah waktunya, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan sanggup tolong saya. Nah, tapi banyak orang Kristen ya, dia pilih, saya lakukan mau saya. Saya lakukan dulu, kalau Tuhan tidak bisa, Tuhan cegah. Nah, saya berharap kita benar-benar bisa belajar seperti Hizkia ya. Kita tidak mendahului Tuhan dan kita tidak menjadi Tuhan. Ini adalah godaan manusia. Sebab manusia itu dicipta menurut peta dan teladan Allah, the image of God. Peta dan teladan Allah itu berarti kita mirip Tuhan. Tapi coba lihat, mengapa Adam jatuh? Mengapa Hawa jatuh? Karena pingin sama seperti Tuhan. Dia tidak sadar dia itu mirip Tuhan. Dia bukan Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita jangan ya mau menjadi Tuhan. Kita harus jadi manusia ciptaan Tuhan, mirip dengan Tuhan, dan kita melaksanakan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ini Hizkia ya. Kemudian setelah itu kita akan lihat periode Babel. Periode Babel ini adalah dikatakan di sana adalah memang Yesaya itu dia tidak hidup sampai zaman Babel. Nanti ada nabi Tuhan lainnya. Tetapi dia sudah mewartakan ya satu berita, pesan penting yang akan terjadi kepada kaum umat Tuhan Yehuda khususnya, dia akan dibuang pergi Babel. Tapi ada pengharapan di masa kesusahan tersebut. Nah, di situ kemudian dimulai dengan ada mulai pasal yang ke-40 sampai 48 itu adalah satu pesan tentang Allah sejati di antara para berhala. Bagaimana Yesaya mengingatkan umat Tuhan, Allah yang sejati, sandar Allah sejati, jangan sandar sama berhala. Lalu berikutnya keselamatan melalui hamba yang menderita. Nah, di sini kemudian ada tentang ini ya, messianic itu prophecy atau nubuat messianik tentang Kristus, hamba yang menderita. Itu di pasal 49 sampai 33, lalu yang bagian terakhir 54 sampai 66 itu adalah tentang kemuliaan mendatang bagi umat Tuhan. Ya, jadi ini dicatat di dalam periode yang Babel. Jadi ini semua terjadi di masa periode Babel. Artinya kalau periode Babel itu berarti mereka sudah masuk di dalam pembuangan di Babel, dan kemudian nanti di dalam waktu Tuhan yang sudah Tuhan membuatkan, sudah dicatat, itu mereka akan dipimpin kembali, dipulihkan, pulang ke Yerusalem. Nah, ini kira-kira ada sedikit chart yang saya mau coba gambarkan. Ya, dari chart ini kita bisa lihat bersama. Ini ada satu gambaran begini ya. Yang sebelah kiri ini tadi pembagiannya. Ya, kita bisa lihat di chart ini bisa menolong kita. Ya, secara jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ya dari pasal 1 sampai 39 itu adalah periode Asyur. Ya, ini periode daripada Asyur. Nah, di sini itu adalah rajanya adalah Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Di sini ya, Uzia, Yotam, Ahaz, kemudian di sini Hizkia. Nah, di sini Allah menyatakan ini ya, judgment of God, penghakiman Allah. Ya, penghakiman Allah atas umatnya yang tidak bersandar kepada Tuhan. Ya, meskipun kita lihat Hizkia di sini dia bersandar kepada Tuhan, ya, tetapi pada akhirnya dia juga melakukan satu kesalahan ya, yang melawan Tuhan. Dia membuka bait Allah untuk dilihat oleh orang Babel, dan kemudian Tuhan marah ya, dan Tuhan kemudian menghukum kamu semua yang kamu kasih lihat ke Babel akan diangkat pergi ke sana. Ini ada judgment of God ya, ada penghukuman Allah di sini. Nah, di sini dalam penghukuman Allah kita bisa lihat ya, di bagian kedua ya, ini kita lihat menyatakan apa? Ini sini ya, holiness, righteousness, and justice of God. Jadi Allah itu selalu ya, sejak perjanjian lama, ini sangat ditekankan Bapak Ibu sekalian. Sangat ditekankan. Tentang apa? Allah itu kudus. Itu pun sebenarnya sejak kitab suci awal ya, kejadian, Allah sudah menetapkan. Allah kudus, tidak bisa kompromi. Oleh sebab itu, Adam cukup dosa satu kali, betul tidak? Tidak tunggu dua kali, tidak ada kesempatan begini. Oh, satu kali dosa, oke saya kasih kesempatan kedua. Oke, masih belum bisa, ya tiga kali dah. Tidak, satu kali Adam berdosa, langsung Tuhan usir dari Taman Eden. Itu menunjukkan the holiness of God. Dan seterusnya, Tuhan terus menyatakan kekudusan Allah. Nah, bagaimana kemudian untuk menghampiri Allah di dalam perjanjian lama, itu Allah sendiri memberikan semua tata caranya, bagaimana itu datang membawa persembahan korban kepada Tuhan yang nantinya itu menjadi satu bayang-bayang yang akan disempurnakan
di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, ini menunjukkan Allah yang suci, Allah yang benar, dan Allah yang adil. Nah, ini adalah atribut-atribut Allah yang sangat penting ya, yang tidak bisa dikompromikan. Nah, ada banyak ya atribut itu ya, ada banyak hal yang mungkin iblis bisa tiru untuk menipu manusia. Tetapi dia tidak bisa menipu bagian ini. Ya, khususnya holiness of God. Nggak bisa. Ya, ini atribut yang iblis nggak bisa. Karena Allah kudus dan suci nggak bisa ditipu, nggak bisa ditiru bagaimanapun juga. Ya. Dan kebenaran itu juga satu hal yang sulit karena iblis kebanyakan itu dia menjadi bapa daripada para pendusta ya. Itu dia adalah selalu melawan kebenaran daripada Allah. Ya, ini adalah menyatakan bagaimana judgment of God. Nah, memang di sini ada lihat ya, ada masa pemerintahan daripada Asyur dan juga Babel, dan juga ada raja-raja ini baik Yehuda ya, Usia, Yotam dan Hizkia. Tetapi kita lihat semuanya itu sebenarnya adalah pemerintahan Allah. God's government. Ini adalah pemerintahan Allah. Baik pemerintahan itu Asyur maupun Babel, yang bangsa asing maupun daripada pemerintahan raja umat Tuhan, ini Usia, Yotam, Ahok, dan Hizkia, semuanya ada di tangan God's government. Ini adalah masa pemerintahan Tuhan. Ya, tidak ada satupun pemerintahan yang tidak di tangan Tuhan, termasuk sampai hari ini. Jadi kita semua sampai hari ini, semua pemerintahan dari tangan Tuhan, dan Tuhan memegang kendali dengan penuh. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh kita taat dan kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan berdaulat penuh, ya kita tidak perlu menjadi orang-orang yang kemudian kebingungan, khawatir, dan sebagainya. Kita tetap sandar Tuhan saja dan melakukan apa yang sudah firman Tuhan beritakan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tugas kita. Ya. Nah, ini kemudian bagian kedua, itu adalah mulai dari 40 sampai 66 ya, 40 sampai 66. Ini bicara soal comfort of God ya. Di sini kita bisa lihat bicara soal the through God, Allah sejati, suffering Messiah, ini adalah tentang hamba yang menderita, Mesias yang menderita, tentang nubuat tentang Kristus. Saat itu Kristus belum hadir, tetapi sudah dinyatakan di dalam nubuat Yesaya. Kemudian ini adalah nanti reigning Lord, Allah yang akan memerintah mendatang. Ya, Allah yang akan memerintah mendatang. Ini kemuliaan bagi umat Tuhan di masa yang akan datang. Ya, nah di sini bisa dinyatakan kalau kaitan dengan penebusan, ini bisa penebusan yang dijanjikan, kemudian penebusan yang akan disiapkan, disediakan, dan akan direalisasikan. Ya, nah di bagian ini kita lihat nanti ini ada anugerah. Ya, Allah yang holy, Allah yang righteous ini, dan justice of God yang menghukum ini terhadap umat Allah, tak bisa kompromi, juga adalah Allah yang sama, Allah yang beranugerah, Allah yang berbelas kasihan, ya, dan ini Allah yang kasih. Jadi ini bicara God's grace, ya. Setiap kita kalau ada di dalam penghukuman, jangan kita justru lari dari Tuhan. Saya sering kali bilang ini, ya, mari kita sama-sama ya ikut saya dalam penghukuman. Jangan lari dari Tuhan. 2, 3. Dalam penghukuman, jangan lari dari Tuhan. Justru apa? Justru dekat. Kenapa? Karena Allah menghukum. Kenapa? Karena dia kudus. Kita sebagai manusia pasti bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita kembali kepada Tuhan, maka kita percaya apa dasarnya? Karena ada God's grace. Ya, Daud paling ngerti hari ini. Ya, Daud bilang, kalau saya mesti jatuh, saya mesti dihukum. Tuhan, saya pilih jatuh di tangan Tuhan. Wah, ini seorang umat Tuhan ya yang mengenal Tuhannya. Ya, kita lebih baik dihukum Tuhan. Kita lebih baik jatuh di tangan Tuhan. Karena apa? Karena Allah kudus. Kalau kita mau jatuh di tangan Tuhan, kita sadar Tuhan, Engkau benar. Itu pengakuan, betul tidak? Itu pengakuan kita, Engkau benar. Apa yang Kau lakukan itu semua benar. Kalau aku hari ini mesti menderita, mengalami susah, semua tidak ada yang salah. Aku taat. Ya, aku mau dekat dengan Tuhan. Nah, di sana ada God's grace. Kita nantikan waktu Tuhan tiba, Tuhan pasti, bukan moga-moga. Iman Kristen tidak ada moga-moga ya. Pasti anugerah Tuhan tiba, pasti Tuhan pulihkan. Nah, di sini ada dua hal yang bagi saya menarik ya dan bagus, indah ya. Ini di sini ya. Kalau kita lihat di kitab Yesaya, kalau saya gambarkan dua ini, itu ada
terlihat di dua bagian ini. Waktu judgment of God itu dinyatakan di dalam kitab Yesaya, itu waktu dalam panggilan Yesaya, Yesaya melihat tahta Tuhan, betul nggak? Tahta Tuhan, Tuhan bertahta, gitu ya. Dia lihat terus dia langsung takut ya, dia langsung gentar, dia bilang, waduh celaka aku orang yang berdosa, gitu ya. Nah ini tahta Tuhan menunjukkan apa? Judgment of God, holiness of God, righteousness of God, justice of God. Ini semua judgment of God. Ini adalah throne, ya, throne ini ya digambarkan ya, maksudnya kita lihat ini ada satu gambarnya tahta Tuhan, throne of God. Jadi artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita mesti tahu Allah itu Allah yang kasih, betul, tapi dia Allah yang memerintah. Sehingga kita datang kepada Tuhan, sikap kita harus sikap yang sungguh-sungguh, gentar ya. Saya kalau kita bilang istilah takut, banyak orang bisa mungkin agak miss ya. Takut apa ya? Takut seperti takut setan gitu. Tidak. Ya lain ya. Takut Tuhan itu saya lebih konsepnya itu gentar. Ada satu kegentaran yang penuh dengan hormat kepada Tuhan karena tahu Allah kudus. Dan kalau tanpa anugerah Allah aku binasa, itu namanya grace ya. Jadi menjadi orang Kristen, kita harus tahu kita sudah di dalam kasih dan anugerah Tuhan, tapi kita mesti tahu ada throne Allah bertata, maka kita gentar. Dan waktu Allah beranugerah, kita tidak sia-siakan anugerah. Oleh sebab itu saya sangat setuju ya bagaimana di dalam hidup ini kita terus boleh memeras hidup selama masih bisa hidup itu squeeze melayani Tuhan. Ya squeeze jangan untuk yang lain. Kita seringkali squeeze kita punya hidup, peras kita punya hidup untuk apa? Untuk kenikmatan dunia, untuk kejar keinginan kita sendiri. Ya, tapi kita belajar apa? Squeeze our life. Ya, setiap waktu kita peras untuk apa? Melayani Tuhan. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu bertahta. Yesaya saja gentar, ya. Nah, kemudian kita lihat bagian kedua, God's grace. Nah, God's grace itu kita kasih simbol apa? Di bagian yang kedua, nanti kita lihat 40 sampai 66. Itu Yesaya memunculkan sebuah gambaran apa? Lamb ya. Lamb ya. Domba ya. Domba yang anak domba yang dislain gitu ya, yang disembelih, anak domba yang disembelih. 53 ayat yang pasal 537 ini menggambarkan ya Kristus. Ya, anugerah Allah ada pada diri kita. Tapi tetap ingat, anugerah Allah bagi kita cuma-cuma. Tapi Tuhan Yesus itu diselain. Ada domba yang dikorbankan untuk menebus kita. Kenapa? Karena Allah kudus. Allah tidak bisa kompromi sama dosa. Tapi Allah mengasihi umatnya. Maka Allah tahu kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Tuhan mesti turun tangan. Dan inisiatif dari Allah. Dan Allah melakukan caranya, yaitu untuk menuntaskan kekudusan Allah. Maka karya keselamatan cuma bisa satu cara, yaitu penebusan, redemption. Domba Allah, yaitu anak tunggal Allah, datang berinkarnasi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi juru selamat. Kenapa? Nah, ia menanggung dosa kita. Seharusnya kita seperti domba itu yang disembelih karena upah dosa maut. Tetapi Allah justru datang, dia menjadi anak domba itu, dan dia yang menebus kita, dia yang membayar, sehingga ia yang menyerahkan hidupnya ya untuk boleh menjadi korban penebus bagi kita boleh diselamatkan. Nah, ini penting sekali. Dua ini bagian yang pertama kita bisa lihat pesan pentingnya ini ya terjadi di sini. Baik ya, nah, saya kira mungkin ini tidak ada kesulitan dan saya berharap bagian ini bisa menguatkan iman kita dan kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang tahu ya. Ini pesan ini juga terhadap kita, betul. Sampai hari ini pesan ini tidak berubah. Ketika kitab suci ditulis, maka kita harus belajar kitab suci itu bukan dengan maunya kita. Nabi Yesaya tulis apa, beritanya apa, kita belajar baik-baik dalam. Setelah kita belajar baik-baik, kemudian tarik keluar beritanya, sudah jelas baru terapkan bagi kita. Itu ya, itu namanya eksegesis. Dari dalam ditarik keluar beritanya, pesannya yang penting, baru kita terapkan dalam hidup kita. Bukan eisegesis. Kalau eisegesis itu saya mau apa, saya cari firman Tuhan untuk dukung saya. Nah, itu enggak boleh. Ya, banyak orang percaya itu dia mau apa cari firman Tuhan. Saya mau kaya, saya cari. Tuhan bilang minta kamu saya kasih. Nah, itu namanya dalam tanda kutip dia paksakan maunya cari dasarnya firman Tuhan. Itu namanya memperdaya firman Tuhan. Itu dosa besar. Ya, banyak hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa ini. Ya, tapi diingatkan tidak sadar. Ya, tapi kita mesti tetap mengingatkan. Ya,
Jadi ini belajar firman Tuhan. Hari ini Tuhan yang sama adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar. Dan Ia adalah Allah yang tidak kompromi sama dosa. Pada saat yang sama Dia juga Allah yang penuh kasih, Allah yang beranugerah, yang boleh menyatakan keselamatan bagi umat yang dikasihinya. Ya, ini bagian yang pertama. Nah, sekarang kita akan lihat kembali ke bagian berikutnya. Nah, ini pembagian yang berikutnya saya bagi menurut penyampaian nubuat. Tadi kita lihat dari masa pemerintahan para raja ya. Jadi raja baik itu raja di Yehuda maupun raja-raja di ini bangsa lain ya, Asyur dan Babel. Ya. Nah, kita lihat di sini pembagian menurut nubuat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ini salah ya, sampai 39 gitu ya. Sekalian bukan 35, tadi tulisnya mungkin keliru. Nubuat penghukuman 1 sampai 39 itu terdiri dari ini ya, nubuat penghukuman Yehuda, kemudian nubuat penghukuman bangsa-bangsa lain, kemudian nubuat tentang hari Tuhan, dan kemudian nubuat tentang penghakiman dan berkat. Ya. Lalu berikutnya adalah nubuat tentang pertolongan Tuhan 40 sampai 66, dan berikutnya adalah nubuat tentang pertolongan Tuhan yang datang pada umatnya itu 40 sampai 48, kemudian nubuat tentang sang penolong ya, ini message yang penting ya. Secara keseluruhan kita mencoba melihat satu persatu ya. Mungkin tidak secara detail ya. Kalau secara detail kita bahas itu eksposisi kitab Yesaya ini bagus sekali, tapi mungkin waktunya bisa bertahun-tahun ya kalau setiap minggu satu kali. Tapi saya paparkan saja secara keseluruhan. Nubuat tentang sang penolong itu 49 sampai 57. Kemudian nubuat tentang kemuliaan mendatang umat Tuhan ya. Jadi ini ada, kalau kita bandingkan tadi ada kemiripan ya, ada kemiripan karena memang secara prinsip yang namanya pesan pasti sama, tidak akan jauh-jauh. Cuma ini dilihat dari sisi profesi ya, dari satu sesi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita lihat secara mendetail tentang pesan yang disampaikan ya. Ini jadi tentang yang profesis. Kalau tadi tentang pemerintahan para raja baik bangsa asing maupun Yehuda. Sekarang tentang profesi. Ya. Nah, baik, ini sekarang kita lihat bersama-sama di bagian yang sebelah kanan ini ya. Yang di bagian sebelah kanan ini sekilas saja ya supaya kita bisa mendapatkan gambaran karena kita baru bisa ngerti kalau ada gambaran. Kalau tidak ada gambaran total bagaimana kita bisa menarik message ya. Jadi di sini ini adalah penghukuman yang bagian A, nubuat penghukuman Yehuda. Ya, kira-kira isinya begini ya, pasal 1 sampai pasal yang ke-12 kira-kira ini ya topiknya. Isinya penghukuman atas Yehuda, kemudian di sana ada hari Tuhan dalam arti hari penghukuman Tuhan yang akan tiba. Yang akan diberikan gambaran tentang kebun anggur ini ya, Bapak sekalian. Kebun anggur ini kita sudah bahas ya, kebun anggur. Bagaimana dinyatakan bahwa kebun anggur itu adalah seperti umat Tuhan dan bagaimana kemudian ya Allah itu ya menjadi yang pemiliknya gitu ya. Dan Tuhan kemudian menyatakan bagaimana kalau kebun anggur itu tidak berbuah, bagaimana Allah juga menyatakan murkanya ya. Bagaimana sepohon itu nanti akan dipotong ya dan dibuang. Nah, kemudian ada panggilan Yesaya, lalu penghancuran Israel oleh Asyur. Israel ya, Israel ini oleh Asyur. Israel berarti yang utara ya, Israel itu berarti yang utara, bukan Yehuda. Yehuda itu yang selatan. Tapi di sini ada dinyatakan penghancuran Israel oleh Asyur dan kemudian diberikan di sana ada tanda Immanuel, ada tanda dari Maher Shalal Hasibas. Ini adalah anak daripada Yesaya ya. Ini kita juga sudah bahas ya. Ini bagaimana Tuhan melalui anak daripada Yesaya suruh kasih namanya Maher Shalal Hasibas yang menunjukkan artinya Tuhan akan segera mempercepat penghukuman itu tiba ya. Hari perampokan dan perampasan itu akan segera tiba. Ya, kemudian ini nubuat kelahiran daripada Sang Mesias, penghakiman atas Efraim. Kemudian penghancuran Asyur oleh Tuhan itu penghancuran Asyur, kemudian kaum sisa ya, kaum sisa dan kemudian pemulihan kerajaan Mesias. Dan ini ada Thanksgiving dalam kerajaan Mesias. Nah, ini kira-kira isinya di dalam 1 sampai 12 ya. Nah, kita lanjut saja ini karena kita perlu lihat sekilas ya supaya kita lihat. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Nubuat penghukuman bangsa-bangsa lain. Ini ya yang bagian B. Ini isinya apa ya? Di sini lihat ya. Ini nubuat atas Babel. Tentunya penghukuman ya. Ini sudah dinubuatkan. Yesaya disuruh menubuatkan hukuman atas Babel. Bagaimana Babel akan dihukum, Asyur,
kemudian Filistin, Moab, Damaskus dan Samaria, Ethiopia, Mesir, Babel, Edom, Arabia, termasuk juga Yerusalem ada di sini dan Tirus. Jadi di dalam nubuat ini, profesi ini, Allah memerintahkan Yesaya menubuatkan penghukuman atas bangsa-bangsa ini. Ya, nah kita lihat kemudian bagian yang ketiga, ini nubuat tentang hari Tuhan. Nah ini dinyatakan juga di sini ya tentang akan datangnya satu masa kesusahan. Ya, tetapi di dalam masa kesusahan besar itu tetap kerajaan Tuhan itu akan memperoleh kemenangan. Nah ini mulai agak lihat ya. Tadi itu penghukuman yang terhadap bangsa-bangsa yang di depan mata yang akan terjadi. Kemudian Yesaya dalam bagian ini dipakai Tuhan untuk kemudian menulis satu penghukuman di masa yang akan datang, future judgment. Nah, kapan? Nah, ini bahasanya ribuan tahun ini ditulis termasuk di dalam satu profesi tentang hari-hari akhir ya di dalam sejarah atau akhir zaman ya, penghakiman masa kesusahan di sini. Jadi ada nubuat akhir zaman di sini. Bagaimana kemudian tentang the kingdom of God itu pasti yang akan menang, dan kemudian di sini ada berkat di dalam kerajaannya, dan ada puji-pujian umat Tuhan dan kemuliaan umat Tuhan ya yang setia sampai akhir di dalam kerajaan Tuhan. Nah ini mengenai nubuat hari Tuhan ya. Jadi di sini ada profesi untuk zaman akhir ya, hari akhir zaman. Nah di sini kita lihat lagi kemudian nubuat tentang penghakiman dan berkat ya. Di sini ada dinyatakan ya, baik itu celakalah Efraim, celakalah Ariel, konteks ini Yerusalem yang dimaksud, kemudian celakalah Mesir, kemudian juga ada ini ya berkat tentang behold ya, lihat atau pandang raja yang akan datang. Ya, ini juga nanti ada nubuat tentang Mesias, kemudian celakalah Asyur, celakalah bangsa-bangsa, dan juga the future kingdom of God, ya, kerajaan yang akan datang. Nah, ini kira-kira nubuat tentang penghakiman dan berkat. Ini tentang nubuat penghukuman, tapi di sana juga ada dijanjikan berkat. Ya, nah berikutnya lagi adalah nubuat pertolongan Tuhan. Ya, setelah penghukuman ini adalah pertolongan Tuhan 40 sampai 66 ini juga semua sudah dinubuatkan. Ya, di dalam nubuat pertolongan Tuhan akan umatnya ini setelah umat Tuhan Yehuda khususnya sudah dibuang di Babel, maka di sini Yesaya menulis ya penghiburan ya. Penghiburan karena pertolongan Tuhan. Penghiburan karena karakter Tuhan. Penghiburan karena kebesaran Tuhan. Penghiburan karena hamba-hamba Tuhan. Hambanya ya. Hambanya itu berarti ini Mesias ya. Ya, Mesias. Kemudian penghiburan karena pemulihan umat Tuhan, restorasi umat Tuhan. Nah, restorasi ini juga di dalam konteks pada saat itu pemulihan Yehuda kembali ke Yerusalem. Ya, tetapi di dalam bagian ini juga Roh Kudus pakai dalam memberikan inspirasi terhadap nanti ada satu restorasi yang total terhadap dunia ini, bagaimana nanti itu boleh tergenapi juga nanti di dalam secara khusus ya manusia yang berdosa itu boleh dihubungkan pemulihannya dengan relasi dengan Tuhan, itu nanti digenapi dalam karya Kristus. Kemudian juga di sini dicatat secara khusus ya ada penghiburan karena Tuhan memakai Raja Kores. Ya, ini dicatat di sini. Jadi ini satu hal yang waktu kita membaca kitab suci kita lihat ya, ini jarak antara Kores dan Yesaya ini sudah jauh sekali jaraknya, dan di sini ini kita melihat bagaimana itu sudah dinubuatkan tidak dalam satu generasi. Jadi Kores ini belum ada, tapi sudah dinubuatkan nanti Tuhan akan pakai Kores untuk boleh membawa bangsa Yehuda itu pulang pergi ke Yerusalem. Nah, jadi Tuhan bisa memakai bangsa asing untuk buang, tapi Tuhan juga bisa pakai bangsa asing untuk bawa pulang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah kita, Allah yang sejati adalah Allah yang sovereign, Allah yang berdaulat penuh. Kita mesti tunggu waktu Tuhan pasti tiba. Setiap orang ya di dalam kondisi apapun, kita percaya bagian kita responsible of man, tugas kita itu apa? Yang apa yang sudah Tuhan tuliskan. Ketaatan. Kita selama dalam situasi masa-masa susah, di dalam hidup kita pasti ada masa susah. Kondisi sekarang juga termasuk masa susah, betul nggak? Masa pandemi mana ada yang tidak susah? Ya mungkin ada sebagian orang yang dalam kondisi ini, ya ada mungkin tidak susah, tapi secara umum semua susah. Ya, tapi kita lihat dalam masa susah, baik kita menjadi umat Tuhan apa? Bukan kita diikat oleh kesusahan itu, khawatir tidak habis-habis, bingung gimana hidup. Tidak. Respon kita taat, jalani, percaya, sandar Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan, kita lakukan. Ya, seluruh yang perlu yang bisa kita lakukan, menjaga penyebaran, bagaimana tunggu di dalam segala hal yang sudah harus taat kepada pemerintah dan sebagainya.
Nah, nanti kemudian menjalankan tugas kita baik sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, tetap melayani, ya, tetap melayani. Nah, kemudian kita lihat tunggu waktu Tuhan. Semua itu bagian kita yang kita bisa lakukan, ya. Jangan mendahului Tuhan. Nah, kemudian kita lihat ini bagaimana Kores sudah disiapkan. Waktunya tiba, dia yang bawa pulang. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Kemudian penghiburan karena penghancuran Babel. Nah, Babel yang sombong itu akan dihabiskan Tuhan, ya, berhalanya dan Babelnya sendiri. Dan kemudian di sana ada dicatat juga ya bagaimana Yehuda yang tidak taat itu juga akan dihukum oleh Tuhan. Nah, berikutnya adalah tentang ini pertolongan Tuhan yang tentang sang penolong ya atau sang Mesias itu. Nah, di sini kita lihat dari 49 sampai 57 ini ditulis di sana ada misi Mesias. Ini sangat jelas. Di Yesaya ini Tuhan memberikan nubuatnya itu banyak ya, rinci ya, dan itu semua tergenapi nanti di perjanjian baru dalam diri Kristus ya. Misi Mesias itu apa? Ketaatan Mesias bagaimana? Penghiburan mesianik bagi umat Tuhan. Kemudian ada penebusan daripada Mesias ini terjadi. Ya, janji mesianik untuk pemulihan umat Tuhan. Kemudian juga bahkan ajakan mesianik atas keselamatan bangsa-bangsa. Jadi ada sebuah deklarasi begitu ya, ajakan semua bangsa-bangsa nanti akan bagaimana menyembah Tuhan. Nah, ini sebenarnya pada zaman itu yang menyembah Allah Israel ataupun Yehuda, umat Tuhan itu kan dipilih khusus ya, orang Yahudi kalau kita bicara begitu ya, secara ininya orangnya gitu, bangsanya gitu ya. Tapi ini sudah diajarkan sebuah keselamatan bagi bangsa-bangsa, artinya nanti ada the new Israel itu sudah dinubuatkan di sana. Jadi itu tergenapi ketika Kristus nanti boleh menggenapkan karya keselamatan sehingga umat Tuhan sekarang terbuka bagi bangsa-bangsa sampai terbuka sampai terjadi ya sampai di masa kita saat ini ya, sebab kita adalah new Israel yang baru ya. Kemudian juga ada di sana bagaimana penolakan sang Mesias oleh para pemimpin yang fasik. Nah, ini cukup unik ini Bapak Ibu di dalam penolakan sang Mesias terhadap pemimpin fasik. Kita waktu dia melihat kata fasik di sini seringkali kita berpikir bahwa ini mungkin orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dicatat di sini itu justru ya Tuhan kasih tahu bahwa di sini itu orang fasik itu adalah berarti orang yang sungguh-sungguh bagaimana mereka itu tidak takut kepada Tuhan. Di sini itu ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin ya yang ada di dalam umat Tuhan, tapi mereka itu ya melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh sangat melawan kehendak Tuhan ya. Bahkan mereka disebut sebagai para penipu, mereka disebut sebagai orang-orang yang bagaimana sebagai dalam tanda kutip itu memanfaatkan umat Tuhan dan bagaimana mereka di sana melakukan dosa-dosa ya, tidak seharusnya menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh. Itu juga disebut pemimpin fasik. Nah, ini menjadi teguran bagi setiap kita. Bagaimana kita menjadi pemimpin? Kita menjadi pemimpin harus pemimpin yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Tidak boleh, tidak ada kompromi di dalam bagian ini. Ya, ini menjadi teguran keras bagi setiap pemimpin-pemimpin yang bahkan pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita namanya pemimpin fasik. Sekali lagi, kalau pemimpin itu meskipun Kristen dalam tanda kutip, Kristen tapi tidak taat kepada perintah Tuhan dan firman Tuhan dengan benar, termasuk pemimpin fasik. Ya, di sini itu dikatakan bahwa Tuhan sebagai gembala, seharusnya gembala itu kan sungguh-sungguh boleh memperhatikan ya apa domba-dombanya. Tapi banyak sekali pemimpin daripada umat Tuhan itu, mereka itu sebagai gembala tapi gembalanya palsu gitu ya. Bahkan mereka yang grogoti ya domba-dombanya. Nah, ini teguran keras ya. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama di sini. Nanti ada lagi ya. Ini ada berkat penyembahan sejati, ini terusannya ya, dan ada dosa Israel, kemuliaan umatnya dalam kerajaannya, penantian sang Mesias, masa depan Yerusalem, pembalasan Tuhan. Ini juga ada doa dari kaum sisa. Nah, ini kita akan khusus nanti bicara soal ini, kaum sisa ya. Apa itu kaum sisa? Bagaimana itu teologinya dan sebagainya. Jadi kita lihat ya. Tuhan menjawab kaum sisa dan kemuliaan janji restorasi atas sejarah. Nah, ini bagian yang ini sama ya. Nubuat tentang kemuliaan mendatang. Oke, ini kira-kira secara brief, secara singkat kita melihat tentang nubuat ya yang dibagi menjadi dua, nubuat penghukuman dan pertolongan Tuhan di dalam kitab Yesaya. Nah, ini sekarang kita lihat bersama-sama kira-kira chartnya seperti ini. Ya, saya coba carikan chart yang pas bisa menggambarkan sehingga lebih mudah. Ya, tetap ada terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pertama ini adalah the judgment of God
ya, penghukuman, the judgment of God. Kemudian bagian kedua adalah the deliverance of God, the deliverance of God. Ini adalah pertolongan Tuhan atau pembebasan daripada Tuhan. Ya, ini chapter 1 until 39, jadi 1 sampai 39 pasalnya. Ini yang the judgment of God, kemudian pembebasan dari Tuhan 40 sampai 66. Ya, sama ya secara pembagian dengan yang pertama, cuman ada cara melihat dari sisi yang lebih berbeda. Ya, kalau kita tadi lihat dari sisi nubuatnya, nah kita lihat di sini ada the supremacy of the Lord, ya, supremasi daripada Tuhan itu ada dinyatakan di dalam bagian yang ini, pertolongan Allah ini. Ini adalah supremasi Tuhan dinyatakan, bagaimana Allah yang berkuasa. Dan kemudian ini juga hamba ya, the servant of the Lord, sang Mesias, ini dicatat di sini. Dan ada the future plan of the Lord, ya, 254 sampai 66. Ya, di dalam bagian ini. Membuat tentang kemuliaan mendatang umat Tuhan, ya, the future plan of the Lord. Nah, kita juga lihat di sini sama, ya, penekanannya adalah tetap pada the law and judgment for disobedience, ya, ini buat semua ini penghukuman sampai banyak ya penghukuman ini, baik kepada raja-raja di Yehuda sendiri, Israel maupun kepada bangsa-bangsa, ya, bagi mereka yang tidak taat dihukum. Dan kemudian di sini ada comfort, ada God's grace, ya, ada promise, ada hope, ya. Ini pesannya sama. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ada satu pesan yang harmoni yang dinyatakan. Ini boleh melukiskan ya. Ini seperti menggambarkan chapter 1 sampai 39 seperti menggambarkan OT ya. Jadi penghukuman Allah yang begitu keras, OT, Old Testament, dan ini adalah nubuat akan tergenapi semuanya itu disempurnakan di dalam NT, New Testament atau Perjanjian Baru. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa pesan pentingnya itu ada ini pentingnya the justice and the mercy of God. Oke ya, the justice and the mercy of God. Mirip ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini dia boleh menyatakan di dalam seluruh nubuat ini ada Kristus dinyatakan, ya, sebagai hamba yang menderita atau domba yang disembelih, dan semua tentang profesi yang lengkap itu di dalam ilustrasi kemarin saya sudah bahas lebih lengkap ya, bisa lihat satu persatu detail. Di sini hanya artinya dinyatakan Kristus di dalam kitab Yesaya, ya, sebagai pengharapan yang sejati bagi umat Tuhan. Oke ya, nah ini kira-kira di dalam dua hal ini, dua bagian ini yang kita sudah lewat di dalam sesi yang lalu, di seri yang lalu, kemudian kita sama-sama zoom lagi dan kita lihat pesan pentingnya. Jadi kita bisa lihat ada pesan penting itu dua, dibagi menjadi dua. Yang bagian pertama itu the judgment of God, dan yang kedua itu the deliverance of God, atau menyatakan ini ya mercy of God ya, atau grace of God ya, atau keselamatan, salvation of God. Jadi ada dua bagian besar. Ini penting. Jadi waktu kita melihat buku Yesaya, sekarang kita tahu, oh Yesaya ini Tuhan menulis dua pesan penting. Ya, di bagian yang pertama itu ditulis pesan tentang apa? Tentang ini, apa, judgment of God. Bagaimana Allah tidak kompromi sama dosa, semua yang tidak taat dihukum. Dan baik di dalam ilustrasi-ilustrasi yang dinyatakan, baik di dalam nubuat-nubuat yang dinyatakan, di sana dinyatakan semua tentang the judgment of God. Setelah itu Tuhan memberikan satu masa, ya, ada ditulis melalui Nabi Yesaya tentang the deliverance of God, salvation come from God, ya. Itu dinyatakan ya, kasih dan anugerah Allah itu mulai 40 sampai 66. Jadi ini pesan penting yang kedua di dalam buku Yesaya. Itu secara keseluruhan ya. Saya berharap kita bisa ingat ya. Ini secara keseluruhan kita ingat. Waktu lihat kitab Yesaya kita tahu. Sehingga waktu dalam pemikiran kita ya, kita misalnya ingin lihat bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai penghukuman, kita bisa lihat di kitab Yesaya. Bagaimana tentang keselamatan, itu juga bisa lihat di kitab Yesaya. Bagaimana perjanjian lama itu menjanjikan tentang keselamatan, bisa cari di dalam kitab Yesaya. Bagaimana perjanjian lama Allah bertindak terhadap ketidaktaatan, kita bisa lihat juga. Ya, secara khusus kita paling tidak bisa tahu mencari di bagian mana. Ya, ini menjadi satu kerangka penting yang bisa menolong kita tentang pesan yang sangat penting yang dinyatakan. Ada the judgment of God dan ada the deliverance of God. Ada penghakiman Allah dan ada keselamatan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Ya, nah berikutnya coba kita lihat di sini. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa kitab Yesaya ini seperti mini Bible, mini Bible. Nah, saya dulu di dalam kelas Bible class ini saya pernah membahas kitab Mazmur ya sebagai miniatur Alkitab ya.
Mazmur itu juga miniatur Alkitab. Di dalam segala topik-topik yang di dalamnya, bagaimana di dalam menyatakan topik-topik yang ada di dalamnya itu menyatakan cukup untuk merangkum ya, atau bisa ada semuanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada di dalam kitab Mazmur. Setiap mazmur-mazmur yang dituliskan dalam bentuk puisi tersebut ya, genrenya secara puisi tersebut. Nah, kita sekarang bisa lihat juga Yesaya ini juga disebut mini Bible, tapi di dalam arti apa? Nah, di dalam arti ini Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ya. Di dalam pembagian pasalnya, Yesaya itu dibagi menjadi dua part tadi ya, judgment dan kemudian deliverance of God atau keselamatan. Jadi part 1 itu 1 sampai 39 itu isinya judgment of God. Kemudian bagian kedua ini gini, part 2-nya itu adalah 40 sampai 66. Ya, 40 sampai 66. Jadi kalau 1 sampai 39 itu jumlahnya berapa? 39 kitab. 40 sampai 66 jumlahnya berapa? 27 kitab, gitu ya. Sehingga totalnya semua berapa? Kitab Yesaya totalnya itu 1 sampai 66, 66 kitab. Dari perjanjian sampai Wahyu kitab ada 66 kitab. Ya, ini sebuah hal yang sangat unik ya, ajaib yang boleh dinyatakan melalui kitab Yesaya. Ya, itu Alkitab itu disusun itu dari banyak penulis dari rentang tahun yang begitu lama ya, semuanya tidak saling kenal, bukan di dalam satu zaman begitu ya. Tetapi kita lihat khusus dalam kitab Yesaya. Yesaya kan tidak tahu, dia nulis itu masa nanti jumlahnya Alkitab setelah di kanon jumlahnya 66. Kan tidak. Tetapi secara khusus waktu ini diteliti oleh para penafsir Alkitab ya, mereka coba susun ya, beritanya pada saat disusun dibagi itu unik sekali ya. Ada dua part. 39 kitab bicara judgment of 39 pasal bicara soal judgment of God, dan 27 pasal bicara soal keselamatan dari Allah, dan dijumlahkan itu semua 66 kitab. Ya, ini makanya dari bagian ini disebut mini Bible ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, di sini begini ya. Jadi part 1 Book of Condemnation atau Judgment of God ya. Buku nyatakan penghukuman Allah, yaitu penghakiman Allah. Dan yang kedua adalah Book of Comfort atau Salvation of God atau Deliverance of God ya. Itu adalah the message-nya daripada kitab Yesaya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berharap kita bisa mempunyai satu gambaran ya tentang message daripada kitab Yesaya, membuat kita boleh ya amazed ya terhadap apa? Terhadap kitab suci. Terhadap apa? Terhadap bagaimana sebenarnya penulis dari kitab suci itu adalah Roh Kudus sendiri. Ya, siapa yang bisa gabungkan begini? Tidak bisa. Begitu banyak penulis, rentang tahunnya itu ribuan tahun, mana mungkin bisa mengetahui seperti ini. Tapi kalau autornya utama adalah Roh Kudus, pasti tahu. Karena Allah itu sudah tahu dari kekal sampai kekal, ya Tuhan pasti tahu, dan Tuhan merancang dengan indah. Oleh sebab itu menyembah Allah tidak boleh sembarangan. Kita kalau belajar kitab suci, kita tuh menyembah Allah itu tidak berani sembarangan. Allah itu kudus, Allah itu merancang, Allah itu mendesain. Nah, kita worship of God suka-suka kita, mana boleh. Ya, banyak gereja nggak ngerti. Pokok punya hati. Ya, pokok punya hati, kita pokok sembah Tuhan. Lalu jingkrak sana, jingkrak sini, jingkrak ini, jadi kayak diskotik. Lompat-lompat, jam, hey. Ada yang nge-rap lagi. Saya kadang bingung juga ya. Ya, kadang kita misalnya bicara mau debate ya. Kalau mau debate nggak ada habisnya. Semua punya pandangannya, betul ya. Tapi kalau saya melihat ya, Alkitab disusun begitu harmoni. Alkitab disusun, Allah mendesain begitu ajaib. Ya, sebagai sebuah grand masterpiece yang luar biasa. Sehingga waktu kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang takut Tuhan, dan kita harus rancang yang paling baik, yang paling beautiful, yang paling indah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini begitu indah rancangan yang dinyatakan di dalam kitab suci. Ini kira-kira mengenai kitab Yesaya, the message yang saya bagikan hari ini. Ya, nah sekarang saya mau ajak kita sedikit ya, kita ada diskusi lah sambil bermain ya, bermain game sedikit ini di bagian akhir ya. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah kita bahas ini ya minggu lalu tentang yang ilustrasi. Tadi saya sudah membahas tiga seri yang lalu yang berkaitan dengan konteks bangsa-bangsa, raja baik itu Yehuda maupun bangsa-bangsa asing. Kemudian kedua kan saya sudah bahas mengenai yang ilustrasi, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah sekarang kita akan sama-sama lihat ini ya. Sebentar, ini saya dulu. Bentar ya. Bentar. Oke, mungkin di sini saja supaya kita bisa lebih. Oke.
Bisa lebih besar ya. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama di sini yang bagian ketiga. Ini yang ilustrasi. Ya, yang terakhir ini ilustrasi. Kita akan sedikit review ya, dan kemudian kita sedikit bermain games. Nah, gamesnya gimana? Sederhana Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian, siapa saja boleh ya yang kira-kira tahu, kemudian memilih mau menjelaskan yang mana berkaitan dengan ilustrasi. Ya, kalau yang minggu lalu ikut boleh ya pilih. Kalau yang minggu lalu nggak ikut tapi tahu juga boleh pilih. Kira-kira ini ilustrasi ini isinya apa? Kira-kira gitu ya. Sederhana saja ya. Saya kasih contoh ya. Kalau saya kasih contoh, saya ambil yang gampang ya. Saya kasih contoh, saya ambil yang gampang ya. Saya ambil aja misalkan tentang ini. Gambaran yang paling gampangnya, oke lah. Saya ngambil misalkan ini perempuan muda yang mengandung. Nah, ini kan gampang nih. Contoh ya, perempuan muda yang mengandung. Ilustrasi ini tentang apa? Ilustrasi ini dinyatakan oleh Yesaya bagaimana kemudian nanti melalui Yesaya Allah memberikan ya satu ilustrasi nanti akan menjadi satu tanda ya akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan kemudian perempuan muda ini akan melahirkan seorang anak namanya akan disebut Immanuel. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan apa? Dengan sebuah tanda yang nanti secara nubuat itu akan digenapi nanti di zaman Perjanjian Baru dengan kelahiran Kristus. Ya, bagaimana kelahirannya sudah dinubuatkan. Bagaimana Maria ya, yaitu yang seorang perempuan muda yang masih suci, dia boleh mengandung oleh Roh Kudus dan kemudian anaknya lahir disebut Immanuel. Gitu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, ini akan saya buka nomor 8 ya. Nomor 8 ini saya buka. Nah, itu ada gambarnya Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Nah, nanti ini gambarnya udah besar ini. Nah, sekarang saya minta teman-teman yang lain silakan. Yuk kita rame-rame buka ini semua gambarnya. Oke? Baik, silakan saya memberi kesempatan siapa saja boleh kemudian pilih satu langsung ngomong. Saya pilih ini Pak, itu ilustrasi menjelaskan ini, silakan. Boleh siapa saja? Rebutan enggak ya? Boleh rebutan enggak Bapak? Semua kalau rebutan saya malah seneng ya, jadi rame gitu. Ada tidak? Siapa mulai? Ada? Ada yang mulai? Silakan pilih yang mana? Lupa ya? Kalau lupa boleh nyontek ya. Kalau di rumah ada Alkitab ya. Dibuka lagi ya. Sambil nunggu yang sudah ada mana. Silakan coba. Ada? Atau perlu ditunjuk mungkin ya. Saya di sini tidak kelihatan. Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan. Pak Richard mungkin ya. Pak Richard mungkin bisa tunjuk ya. Saya tidak kelihatan di sini. Saya cuma bisa tampilkan ini. Pak Richard mungkin bisa bantu. Iya, Pak Buyung ya. Pak Buyung ya. Silakan Pak Buyung pilih nomor berapa? Saya nomor 2. Nah, iya apa itu Pak nomor 2? Ilustrasinya ya, ilustrasinya tentang bahwa kita ini adalah umat Allah, diilustrasikan sebagai kebun anggur dan Tuhan adalah pemiliknya. Begitu. Iya. Ya, Tuhan adalah pemiliknya. Dan saya bersyukur juga di perumpamaan kebun anggur di Perjanjian Baru pun Tuhan adalah pemilik, begitu ya. Iya. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Buyung. Betul ya? Kalau betul saya buka. Oke ya, Pak Buyung sudah betul. Saya buka ini yang nomor 2. Oke, lanjut sekarang siapa lagi? Lanjut siapa lagi? Silakan Pak Rizal. Pak Rizal. Pak Rizal ya. Silakan Pak Rizal. Belum dengar ya? Saya pilih nomor berapa ya? Boleh, pilih saja. Salah satu saja. Boleh nggak kalau nggak usah pilih? 33 kok. 33 kok. 33. Nomor 3. 33 dapat kue tiap kok. Tapi Pak Rusli yang turun tangan sendiri. Oh, beres. Pak Rizal harus pilih yang paling sulit. Ayo. Waduh, saya nggak ngerti ini Pak. Tapi nggak tahu harus pilih yang mana, semua saya nggak ngerti ya. Ilustrasi yang ada di kitab Yesaya ya. Tentang itu kira-kira kasih gambaran singkat saja. Seperti yang disampaikan Pak Buyung gitu ya.
Mungkin nomor 11 aja kali Pak ya. Oke, ya, 11 kok paling gampang. Iya kan saya memang paling bodoh Pak ya, pilihnya paling gampang lah. Silakan. Ya nomor 11 ya Tunas Daud, mungkin ini satu nubuat dari Yesaya bahwa nanti akan lahir seorang raja yang merujuk kepada Yesus Kristus ya sebagai jadi Yesus Kristus itu adalah raja karena dia datang dari keturunan Daud. Kira-kira seperti itulah Pak. Ya, oke, thank you. Ya, Pak Rizal. Mau ditambahkan lagi? Cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup. Thank you, Pak Rizal. Ya. Nah, jadi Tunas Daud ini merupakan ada di bagian yang posisi Tunas Daud ini ada di bagian yang mana? Bagian yang kedua, ya, janji karena pohon itu, ilustrasi pohon yang itu yang tidak menghasilkan itu sudah dipotong, ya. Tapi dipotong Tuhan tidak memberikan maksudnya tetap memberikan pengharapan maksudnya. Kemudian dari pohon itu akan tumbuh ya Tunas Daud. Kenapa Daud? Karena memang nanti dari keturunan Daud itu akan lahir ya seorang pemimpin Mesias dari keturunan Daud. Oke, terima kasih Pak Rizal ya. Ini Tunas Daud saya buka. Baik, lanjut lagi. Silakan. Tunggu Pak. Ya. Berarti tadi saya ngomongnya benar nggak? Ya benar. Saya benar tambahin ya? aja. Saya tambahin. Berarti saya dapat kue tiaw loh Pak. Thank you Pak. Thank you. Ya. Salah kan nggak dapat, Lausujian yang bilang kalau benar kan dapat kok. Ayo lanjut. Wah. Berikutnya Pak Bing. Pak Bing. Silakan Pak Bing, pilih yang mana? Atau Bu Sofi dulu, Bu Sofi. Oh, Bu Sofi, oke. Silakan Bu Sofi yang mana? Halo, belum buka mic mungkin. Sudah. Bingung. Oh, ya. Bingung sih mana ya? Apa ya? Yang lainnya dulu bingung aku, Pak. Nomor 5. Bu Sofi nomor 5 mungkin bisa, domba yang disembeli. Hah? Domba yang disembeli. Ilustrasi. Apa ya? Kitab yang bermeterai. Domba yang disembeli melambangkan apa? Waktu Yesaya diminta Tuhan menulis ya seperti domba yang disembeli ya, dia kemudian domba yang tidak bercacat, dia disembeli, dia akan mengalami dibawa ya seperti domba kelu tidak melawan, dibawa ke dalam pembantaian. Itu melukiskan apa? Darah domba Allah. Ya, anak domba Allah yaitu mengarah kepada darah Yesus. Iya, kepada Tuhan Yesus ya, yang nanti akan menjadi penebus ya, yang akan dikorbankan di atas kayu salib. Ya, domba yang disembeli. Oke, terima kasih untuk Bu Sofia. Jadi ini domba yang disembeli. Ini adalah nubuat yang masuk di dalam bagian yang kedua berarti ya, di Paktu. Paktu berarti keselamatan yang dijanjikan. Kemudian nanti yang secara totalnya akan diberikan di saat digenapi maksud saya dalam kedatangan Kristus yang kedua, dalam karya salib. Ya. Oke, thank you. Saya buka kalau gitu. Oke, lanjut. Silakan. Yuk, siapa lagi? Nomor 10 ini loh kan sudah tadi nggak mau coba. Nomor 10 kan sudah. Nomor 10 ada. Mau nomor 7 aja. Oh ya wes, siapa ini? Monica. Oke, siap. Silakan nomor 7. Mengilustrasikan hubungan Tuhan dan manusia itu seperti hubungan ibu dan anak. Kalau ibu diilustrasi, maksudnya ibu sepertinya tidak bisa melupakan anaknya. Tapi ada juga mungkin karena sebagai manusia yang berdosa mungkin ibu juga bisa melupakan, tapi Tuhan bilang
aku tidak akan pernah melupakan anak, maksudnya anak manusia gitu. Ya, Seperti itu benar nggak? betul ya. Oke, thank you itu Ibu Nina, Ya. betul sekali ya. Makasih. Nah, jadi ini di dalam kitab Yesaya ini muncul satu ilustrasi yang jarang ya dinyatakan itu apa? Motherhood. Biasanya itu fatherhood, betul nggak? Papa begitu ya. Tapi di kitab Yesaya ini ada muncul ilustrasi khusus ya, sudah kita bahas minggu lalu. Itu Tuhan juga menyatakan dirinya kasih ilustrasi seperti ibu yang menyayangi anaknya. Ya, sekalipun manusia sebagai ibu ada yang mungkin melupakan anaknya, aku sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Ini ada satu gambaran ya tentang bagaimana Allah itu yang meskipun dia tidak kompromi dengan dosa dan mesti hukum, tetapi dia tidak pernah meninggalkan umat. Ini kesetiaan Allah dinyatakan. Ya, nah ini bagian ini menyatakan ini ada dua ya sekaligus, berita tentang penghukuman dan berita tentang keselamatan. Terima kasih Monika ya. Baik, ini saya buka kalau gitu. Baik, selanjutnya silakan. Ya. Ya, C. Silvi. Baik, kelihatan ya. 12. Lanjut siapa? C. Silvia nomor 12. Oke, 12 ya. Saya teringat Yesaya pasal 29 ayat 16 mengatakan betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Dengan Yesaya 41 ayat 25. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang dari sebelah matahari terbit. Aku telah memanggil dia dengan namanya seperti tukang periuk, menginjak-injak tanah liat. Demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Ya. Itu betul nggak, Pak? Ya, betul ya. Oke, ya. Jadi bagaimana? Terima kasih. Tadi siapa? Ibu Silvi. Silvi dong. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih Bu Silvi. Oke, betul ya ilustrasinya. Lengkap juga sudah dibacakan ya. Bagaimana Allah itu di dalam bagian ini bisa melihat bagaimana kalau itu kita melanggar perintah Allah, bagaimana berdosa tidak taat itu Tuhan waktu menghukum tidak sayang ya. Tuhan itu di dalam kitab Yesaya kita bisa lihat ya, meskipun bait Allah itu dibangun begitu megah, begitu luar biasa indahnya, tapi umat Tuhan tidak taat, Tuhan biarkan bait Allahnya itu hancur. Ya, jadi kadang kita kalau bangun gedung gereja indah sekali, kita jangan terlalu bangga. Ya, yang paling penting apa? Tuhan ada nggak di sana? Itu ya. Jadi kita sekarang ya, kita punya gedung gereja mau bagus, gedung gereja yang megah boleh tidak? Boleh. Saya bukan bilang gedung gereja megah nggak boleh. Boleh. Syukur sama Tuhan bisa bangun gedung gereja megah. Tapi yang penting ya bukan gedungnya, tapi Tuhan mesti hadir di situ. Mimbarnya. Nah, teman-teman sekalian, tahu tidak kenapa mimbar itu di tengah? Ya, kalau ada gereja nggak ngerti taruh mimbar di sebelah kiri, samping nggak apa-apa lah, di samping aja miring dikit. Itu dia nggak ngerti ya. Mimbar mesti di tengah. Begitu ada gereja yang bangun begitu bagus itu mimbarnya center gitu nggak persis di sana. Itu karena mengerti apa? Itu pusat. Karena di sana firman Tuhan itu diberitakan. Nah, firman Tuhan yang diberitakan kita mesti getar. Sebagai hamba-hamba Tuhan saya selalu belajar getar. Sampai hari ini kalau saya naik mimbar, saya gemeter Bapak Ibu sekalian. Jujur. Ya, saya tidak pernah merasa ahli menyampaikan firman Tuhan. Saya selalu gemeter. Saya selalu minta istri saya doakan saya ya. Saya gemetar. Ya. Kenapa? Karena kita berdiri di antara Allah dan manusia. Itu gemetar sekali. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau langsung Tuhan tidak main-main ya. Itu mesti dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ya di sini setiap kita harus bisa mengerti bagian ini Allah tidak pernah sayang. Kalau gereja meskipun bagus seperti apa, Tuhan tidak hadir suatu hari Tuhan hancurkan. Betapa banyak gereja di Amerika yang megah-megah ya, yang mega church dan sebagai hari ini sudah tidak tahu di mana. Mungkin sudah terjual pada orang-orang asing yang tidak mengenal Tuhan, dan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat disayangkan. Ya, tapi gereja kita mesti sederhana, asal ada Tuhan di sana. Kita percaya Tuhan pasti memelihara sampai akhir. Amin. Puji Tuhan ya. Saya selalu ingat ya, Bethlehem itu terkenal karena Yesus di situ. Padahal Bethlehem itu kota yang tidak dikenal. Tapi hari ini semua dunia kenal Bethlehem. Ya, bagus ini saya buka tukang periuk. Next. Siapa lagi? Silakan Pak Richard.
Ya, Bapak Ibu kalau misalnya ini kan tema ilustrasi yang sudah dibahas minggu-minggu kemarin, mungkin ada yang ketinggalan, saya kasih link di kolom chat, itu bisa menonton ulang rekamannya ya. Oke, berikutnya Bu Yeni Karmana ada? Silakan, Bu Yeni, ayo. Bu Yeni Karmana, pilih nomor berapa? Halo, ada? C, ini belum dibuka, C. Mic-nya, C. Mic-nya belum dibuka ya? Yuk, silakan pilih yang mana? Bu Reni? Oke, mungkin yang lain dulu. Sudah belum dibuka ya? Atau gimana? Coba yang lain dulu sambil ini. Next. Pak Bing tadi sudah milih? Tadi skip lama Pak Bing juga. Pak Bing Maaf sudah Pak Rusli, kali ini libur ya, malam. Kali ini libur, soalnya nggak konsentrasi, sorry. Kali ini libur ya. Siapa lagi? Oke. Pak Richard sudah, Pak Richard yuk. Pak Richard pilih mana Pak Richard? Merit ya. Mana? Merit. Oke, Ya. silakan Merit, silakan. Ya, tolong dikoreksi ya. Tuhan menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya seperti perkawinannya, mempelai pria Tuhan, lalu itu bangsa Israelnya mempelai wanita, betul ya? Betul. Ya, kok secara khusus kaitannya dengan kitab Yesaya bagaimana? Ada ikatan ya, jadi meskipun berdosa tapi tetap tidak ditinggalkan gitu ya. Ada covenant, betul, betul. Ya, terima kasih Pak Richard ya. Covenant itu penting ya. Jadi marriage di dalam ini kalau konteks kitab aplikasinya marriage di dalam kekristenan iman Kristen itu sangat penting covenant. Allah sendiri ya, itu dia memilih ya Israel itu ya ada satu covenant yang kuat di dalamnya. Tuhan tetap hukum, tapi Tuhan tebus. Nah, ini menjadi satu gambaran betapa Allah itu setia, ya Allah itu setia. Demikian juga ketika kita membangun merit ya di dalam aplikasi hidup kita ini, merit dalam iman Kristen itu kita mesti jadi seperti ini ya gambarannya antara itu nanti dalam perjanjian baru lebih jelas lagi yaitu Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita ya sehingga ada satu ikatan yang sangat penting di situ ada covenant perjanjian yang kudus di dalamnya. Jadi pria seperti seperti Kristus ya mewakili Kristus sebagai mempelai laki-laki yang mengasihi jemaatnya, yang berkorban ya bagi jemaatnya. Nah, maka demikian juga jemaat Tuhan tunduk kepada Kristus sama seperti mempelai wanita bagaimana dia juga mentaati suaminya. Ya, ini satu hubungan relasi yang indah. Oke, terima kasih Pak Richard. Oke, next, silakan. Lanjut. Siapa lagi? Siapa yang mau ambil lagi? Air Siloa. Oke, silakan. Air Siloa secara konteks pada saat itu Raja Ahaz yang sudah tahu akan ada penghukuman Allah, dia menolak cara Tuhan, tapi cari jalannya sendiri. Pada konteks yang jauh menggambarkan tentang kerajaan Kristus yang lemah lembut, yang dibangun dengan lemah lembut. Oke, ada lagi tambahan? Cukup? Oke, baik ya. Jadi air Siloa ini adalah satu
mata air yang memelihara daripada umat Tuhan pada saat itu di Israel ya. Ini ada di pegunungan Gihon yang mengalir keluar ya. Meskipun dia tidak sebesar daripada kalau sungai yang mengalir pada saat itu kalau digambarkan dalam konteks masa itu adalah ada Mesir ya, Efrat dan Tigris perbandingannya di sana. Terus sungai yang besar ya. Tapi di sana ada satu gambaran pemeliharaan alam, meskipun itu sungai yang kecil, kalau sandar Tuhan itu Tuhan akan pelihara ya di dalam segala kelimpahannya. Tapi karena engkau sandar kepada bangsa yang besar, nah maka nanti kebesaran bangsa yang besar, bangsa besar seperti Mesir itu ya, karena bangsa Yehuda saat itu sandar kepada bangsa lain, meskipun nanti sungainya itu sungai yang besar gitu ya, itu nanti justru akan meluap datang seperti banjir ke hadapan. Itu satu gambaran ya, tentang bagaimana pemeliharaan Allah di dalam keselamatan dan juga penghukuman Allah. Oke, thank you air Siloa ya. Ini gambaran dalam kitab Yesaya. Next. Oke, makin sedikit. Pak Gemua mungkin? Ya, silakan. Yang mana? Saya coba ya, yang keempat mungkin. Yang keempat. Oh ya, silakan. Bagaimana saya duluan ya? Ya. Itu ya, saya kan beberapa kali nggak ikut. Ini coba aja saya. Kalau masih, semoga betul. Batu penjuru dan batu sandungan itu saya mengingat ilustrasi tentang Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang akan percaya, itu Tuhan Yesus adalah sebagai batu penjuru. Dan tapi untuk orang yang nggak percaya, Tuhan Yesus adalah sebagai batu sandungan. Ya. Oke. Mau ditambahkan lagi, C? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya. Jadi ilustrasi batu penjuru dan batu sandungan ini bukan muncul pertama kali di Perjanjian Baru. Tapi pada saat di Perjanjian Baru itu dinyatakan, dia mengutip. Ini sudah ada ya, sudah ada di Perjanjian Lama, yaitu sudah diilustrasikan oleh Yesaya. Nah, batu penjuru yang itu akan menjadi satu batu yang mengikat ya seluruh batu-batu yang lain yang penting sekali. Nah, bagi mereka yang batu yang sama itu juga, kalau mereka yang tidak percaya dalam hal ini yang bukan umat Tuhan justru akan menjadi batu sandungan. Nanti memang itu akan memuncaknya mengarah kepada Kristus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, terima kasih. Next, silakan tinggal 3. Yuk. Tinggal 3. Ini tadi sudah dibahas ini. Hari ini ada bahas ini tadi. Silakan, ada lagi? Siapa? Tinggal 3. Ada yang mau double? Mau makan double? Ya, saya yang berjalan telanjang. Oke, silakan Pak. Ya, itu menggambarkan, menubuatkan tentang keadaan Mesir dan Ethiopia ya. Satu saat Mesir akan dihukum seperti itu, kemudian dengan dibawa dengan digiring dengan telanjang seperti itu tanpa alas kaki. Itulah yang akan terjadi terhadap Mesir. Oke. Thank you Pak Buyung. Betul ya, tadi sudah jelaskan Yesaya disuruh jadi alat peraga oleh Tuhan ya, sehingga dia boleh mendemonstrasikan apa yang akan terjadi umat Tuhan yang sandar sama Mesir, sama bangsa Ethiopia, bangsa-bangsa yang dianggap mereka kuat, Tuhan akan mempermalukan mereka. Ya, oke, next tinggal 2, silakan. Ada yang mau coba 2? Nggak ada? Oke, ya, ini 2 ini PR aja. Saya kasih bonus, saya buka saja. Nanti silakan dicari di ilustrasi ini kitab bermaterai ini ada di mana dibaca. Ya, kenapa namanya kitab bermaterai? Dan kemudian anak-anak Yesaya ini juga menjadi ilustrasi yang Tuhan pakai. Ada 2 anaknya. Siapa namanya dan apa artinya? PR ya. Jadi biar ini bisa segera dibuka. Oke ya, karena waktu berjalan terus. Ini saya buka. Yang ini kita selesai. Ya, ini menjadi ini ya. Jadi gambar ini. Bentar ya. Nah, ini menunjukkan apa?
Ini menunjukkan adalah satu gambar yang menyatakan the judgment of God dan the salvation of God. Ya, jadi ini adalah pesan daripada kitab Yesaya. Gambar ini menyatakan bahwa pada saat kitab Yesaya ini ditulis, maka pesan penting yang Tuhan mau nyatakan di dalam buku Yesaya itu adalah judgment of God, penghakiman Allah, dan keselamatan juga daripada Allah. Allah adalah Allah yang kudus adanya, tetapi Allah juga adalah yang beranugerah dan yang mengasihi umatnya. Nah, kiranya berita atau Bible Class malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, demikian saya mengakhiri materi malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Apakah ada pertanyaan? Silakan.